Kalau saya beda Prof ceritanya. Ketika ketemu orang banyak, Pak Ganjar, Pak Ganjar. Seorang tua bilang begini, Pak, itu namanya siapa? Iya, itu namanya Ganjar Mahfud. Jadi nama saya baru. Iya, nama saya ternyata Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, ada 3 berbagai cerita yang mau saya sampaikan. Karena hadir hari ini para pengusung Ganjar Mahfud. Pimpinan partai Pak Oso, terima kasih. Yang ada 3 sekjen yang hadir, perusahaan, terima kasih. Mas Sasto, Eni, DPN, DPD, DPC, saja kemarin komunikasi, dan hari ini pimpinannya berbeda kita ini Pak Gatot, Mas Andika dan kawan-kawan. Oh, relawan juga banyak. Ini relawan ini lebih suku Mas. Kalau mau bubar, kita bersama acaranya penuh. Alhamdulillah selama syawal juga penuh. Jadi mereka gila semangat perjuangan dan tidak pernah berhenti. Terima kasih. Ada babak pertama cerita tentu sama disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud suaranya sempat hilang, saya tanya, apa suaranya hilang Pak? Wah, ini dari sekian titik begitu. Jamunya kurang dari. Sekarang Pak Mahfud seger. Saya ditanya juga, Pak Ganjar seger. Iya, tiap hari bangun sekarang olahraga, makan, halal bihalal, diskusi, ketemu banyak orang, mendengarkan kawan-kawan yang mereka menyampaikan banyak pikiran, dan itu perjuangan banyak. Jadi kalau dulu saya menginap, sebenarnya kelakuan lama saja untuk bisa jauh lebih tahu. Tapi saya baru tahu juga menginapnya, kegiatan menginap itu menarik perhatian saya. Karena habis menginap, tuan rumahnya ini menjadi populer. Karena populer datengin orang. Kayak pertanyaannya begini, Pak Ganjar kemarin di sini ya? Iya. Nginep? Iya. Gimana? Wow, asik. Ngobrol di dapur, cerita harga cabai. Di Bekasi cerita anaknya ternyata kalau mau kerja itu nyogok. Saya pikir Prof, kerja nyogok itu kerja di pemerintah, enggak, itu di swasta. Berapa nyogoknya? 3-8 juta. Ini Pak, ini karena nginap. Ada juga nginap di tempat petani. Ya cerita, pupuknya harga. Jadi kemarin ketemu petani dan mengejar pupuk. Maka pada saat cerita pupuk langka itu berkata di daerah itu. Setelah itu seluruh mengejar pupuk, kita dikumpulkan. Pupuknya besok harus sebarkan ke masyarakat. Nah, kita berbicara apa yang disampaikan oleh para petani terhadap pupuk langka. Ini cerita saja. Tapi ini cerita isu yang biasa saja. Yang luar biasa adalah setelah itu ada orang datang. Mereka tanya Mas Hajar, Pak Ganjar cerita apa? Cerita persoalan yang saya sampaikan saja berkeluh kesah. Oh, oke. Programnya bagus. Setelah pulang Pak Ganjar ngasih apa? Dia nggak ngasih apa-apa. Hebat ya Pak Ganjar. Nah, saya datang ini bawa beras. Ini lebih konkret. Kalau cuma ngomong sama program, semua orang mungkin bisa melakukan. Tapi berasnya, sembakonya, sangunya sekali. Jadi cerita setrika itu sekarang menjadi sebuah catatan dari kawan-kawan yang kemarin mendampingi saya setelah berkeliling di Jakarta. Itu cerita sebelumnya. Pada saat kemudian coblosan saya sepakat sama Pak Mahfud, sebuah proses katakan kontestasi atau pertandingan harus ada akhir. Negara jauh lebih penting
dibanding urusan para kandidat dan para prinsipal ini. Maka kita melakukan secara konstitusional apa yang ada dan dukungan teman-teman mau mengikuti secara konstitusional, teman-teman tim hukum berjalan, diskusi dengan Pak Mahfud yang memberikan briefing bagaimana kita melakukan proses itu dengan baik, dan kita sudah bisa merekam apa yang terjadi, dan dengan dissenting itu kita bisa mendengar kata dissentingnya Pak Arief itu lebih ganas sebetulnya. Karena kalau nggak salah kalimat terakhirnya itu lebih dia sampaikan tadi, ini memang layak dikabulkan atas semua itu. Maka buat saya sekarang prosesnya adalah memberikan edukasi kepada publik. Proses politik pilpresnya selesai, tapi pendidikan politiknya tidak akan pernah selesai. Maka saya sampaikan kepada banyak orang, Maradona itu dulu pernah kegolin pakai tangan, nonton ya? Gol nggak waktu itu? Gol. Jadi gol. Tapi hari ini tuh menjadi cerita bahwa itu gol yang inkonstitusional. Tugas kita adalah memberikan pelajaran sehingga sepak bola sekarang ada kameranya. Jadi kalau terjadi kontroversi, pasti hasilnya nanti dulu kita lihat. Bapak Ibu, ini merupakan perbaikan yang harus kita lakukan untuk memudahkan cerita pendidikan pada Pak. Saya senang sekali. Sekarang kawan-kawan dari ilmuwan mulai melakukan riset. Dan hari ini mulai menarik Mas Astro, karena di daerah itu orang mulai mengaku, iya sebenarnya kemarin itu begini lah, begini itu mulai ada cerita satu siapa yang datang, apa yang ditawarkan, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, sampai kemudian para intelektual yang berbicara soal teknologi penghitungan counting system di dalam KPU. Ini cerita sangat pemilihan. Dan tentu babak ketiga ceritanya adalah bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai Republik ini. Kita akan mengawal segala caranya. Dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politik yang ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur Allah. Itulah cara yang paling bagus, sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau berkenan memberikan seluruh daya upaya tenaganya untuk membantu. Dan kami kembali dengan diri dan partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus menerus, dan kita mulai membuat catatan-catatan apa itu politik pangan. Kemarin saya ketemu dengan para ekonom, rupiah sempat kelola dengan baik, pemerintah mengelola dengan baik, dan sempat turun dari 16. Tapi Google tadi saya cek kembali ke 16 lagi. Apa artinya? Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tadi sore izin Mas Astro telepon saya bisa bercampur.